Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gina Alimah dengan NIM 221050500888. Nah, pada video kali ini saya akan kembali memberikan tutorial bagaimana caranya mentarik hadis dengan menggunakan, untuk hari ini kita akan menggunakan aplikasi Hadissoft. Nah, ini adalah tampilan aplikasi hadis yang akan kita gunakan pada video kali ini. Nah, aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan melalui Google. Teman-teman bisa mencari Hadissoft. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk mendownload melalui alamat web yang sudah teman-teman masuki tadi. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat tutorial yang lebih lengkap di video YouTube atau di sumber-sumber lainnya. Oke, langsung saja kita akan mencoba mentahrij hadis menggunakan Hadissoft. Kita langsung buka saja aplikasinya. Nah, oke. Mungkin dari beberapa video sebelumnya kita kan selalu menggunakan tahrij hadis dengan menggunakan teks Arab atau lafaz Arabnya ya. Nah, kelebihan dari aplikasi ini kita bisa mencari hadis dengan menggunakan teks Indonesia saja. Nah, tapi sebelum itu saya akan sedikit memperkenalkan fitur-fitur yang ada pada Hadissoft ini. Nah, pada bagian kiri ini ada gambar ya, seperti gambar kitab. Di sini itu, nah ini kan tuh ada tulisan daftar buku. Nah ini tuh, nah di sini terdapat beberapa kitab-kitab yang digunakan dalam Hadissoft ini. Lanjutnya di sini ada hadis berdasarkan kedudukan. Jadi ini tuh sebenarnya lebih mengulang kembali secara singkat apa itu ilmu hadis, nih misalnya apa itu hadis qudsi, kita buka ya, misalnya hadis mutawatir. Nah, tuh di sini tuh dijelaskan secara singkat qudsi, hadis qudsi ialah secara bahasa kata dinisbahkan kepada ilah akhirilah itu intinya. Jadi di sini sedikit mengulang kembali ya tentang ilmu hadis itu sendiri. Oke, langsung saja kita ke bagian mentahrij hadis atau mencari hadis. Di sini saya menggunakan kata teks Indonesia ya, yaitu bercocok tanam. Bercocok tanam. Langsung saja kita enter. Nah, maka di sini sudah muncul ya beberapa kalimat yang berkaitan dengan kata kunci yang saya masukkan tadi, yakni bercocok tanam. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dalam Sahih Bukhari terdapat 10 hadis. Ini. Lalu Sahih Muslim terdapat 4 hadis. Kita klik ini angkanya. Kita klik. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, selain itu kita lanjut ke fitur yang ada dalam Hadissoft ini. Kita beralih ke bagian sebelah kanan, bagian sini. Nah, di sini ada gambar buku ya. Ini tadi daftar hadis, maksudnya daftar hadis yang kita cari tadi. Tadi kan kita masukkan kata kuncinya bercocok tanam. Nah, di sini sebelah sini itu adalah semua hadis yang berkaitan dengan kata kunci bercocok tanam. Oke. Lanjut di sini ada gambar atau logo icon yang berbentuk seperti rantai. Jika kita klik, maka akan muncul rantai sanad atau ya susunan sanadnya dalam hadis tersebut. Nah, ini ada warna-warninya, teman-teman bisa fokus bagian sininya. Tuh. Nah, ini ada yang berwarna-warni. Nah, kotak-kotak berwarna-warni ini bukan sekedar hiasan saja, tetapi punya makna tersendiri dalam Hadissoft ini. Nah, di sini ada ini keterangan warna. Kita klik. Nah, jadi di sini ada penjelasannya. Kalau warna biru itu biru sedikit hijau itu artinya sahabat, biru tua artinya sikoh, hijau artinya sikoh atau adil, dan lain sebagainya. Tuh. Lalu ketika kita klik ini, kita pindah lagi ya ke sampingnya ada hadis serupa. Oh, ternyata tidak ada ya. Nah, ini. Hadis serupa ini maksudnya hadis yang hadis ini tuh terdapat dalam kitab apa saja. Jadi ada Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Musnad Ahmad, dan sampai bawah. Di sini sudah lengkap semuanya. Nah, oh ya, kita kelupaan. Di sini kita bisa lihat ya, ketika kita mengklik nama dari sanad
atau perawi hadis tersebut, maka akan muncul seperti ini. Komentar ulama tentang perawi, berarti komentar ulama tentang Anas bin Malik bin An-Nadir bin Dalom. Nah, di sini lengkap ya, ada nama kunyahnya, lakop, nasab, kalangan atau dia di tobakoh apa, dia dari negara apa, tahun wafatnya juga di sini lengkap semuanya, oke? Nah, di sini kita pindah ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada keterangan ulama terhadap hadis yang kita cari. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa hadis ini dinilai sahih oleh ulama hadis terkait hadis ini. Hadis yang kita baca ini ya. Oke. Menurut saya sejauh ini hadis soft ini sangat berguna ya, sangat berfungsi bagi teman-teman. Mungkin khususnya teman-teman yang masih baru belajar cara mencari hadis, cara mencari hadis. Nah, software hadis ini sangat berfungsi bagi orang-orang yang baru ingin belajar cara mencari hadis. Karena tidak hanya berbahasa Arab, tetapi juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tentunya kita sebagai orang Indonesia sangat terbantu dengan hadis software ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman, sedikit tutorial dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.